Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bedah Purto episode keempat Mas Bro. Jadi karena banyak peminatnya episode 1, 2, 3 ya, itu banyak banget yang nonton dan pengen, Bang lagi dong. Nah ini ada lagi yang disuruh bedah Purto. Tapi di sini istimewa Mas Bro. Mas Bro lihat di sini ya. Di sini nominalnya udah MM-an dia beli saham. Kita coba akan bedah gimana potensi dari saham-saham yang dia miliki Mas Bro. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saham, 3 yang floating gain ya. Terus kita bahas satu aja langsung ya. Di sini nomor 1 adalah Agro. Mas Bro, Agro di sini dia udah floating gain 1,18. Ya, Bank Rakyat Indonesia Agronia ya. Agro. Emang Agro ini lagi naik terus ya. Terus dia sempet longsor di sini nih, Mas Bro. Ya di mulai tanggal 29 terus tanggal 30 dan untuk tanggal 1 ini sebenarnya turun tadinya terus ditarik ke atas. Ya, ini di sekitar kalau kita lihat per 5 menit. Di sini ya dimulai jam 9.20. Sebenarnya pas waktu awal market sampai 20 menit ya, itu longsor jauh, turun jauh, tapi setelah itu mulai diakumulasi lagi untuk Agro ini. Jadi kalau Agro ini kalau seperti ini ya kemungkinan besok masih bisa naik lagi Mas Bro ya. Saya kira ini Agro mau udah selesai ya. Saya kira Agro ini paling udah selesai lah, tamat riwayatnya gitu ya. Turun gitu. Ternyata di sini masih ada perlawanan beli. Jadi masih ada yang beli Mas Bro. Jadi kalau bagi Mas Bro yang istilahnya beli Agro di sini nih ya masih agak tenang gitu ya. Karena ada yang beli. Kita coba lihat Agro. Di sini Agro. Nah, ini ya. Oke, untuk fundamental dari Agro ya, di sini PBV-nya udah 12 kali. Jadi Agro itu sebenarnya udah mahal banget ya untuk harganya. Terus untuk net profitnya juga ya segini-segini aja sebenarnya. Mahal banget. Terus untuk pernya udah 3000 kali. Ya, jadi istilahnya Agro ini harganya udah harga Pertamax Plus. Udah mahal banget, bukan premium, Pertamax Plus nih. Udah di atas, di pucuk lah bahasanya ya. Nah, di sini kalau Mas Bro lihat untuk net profit ya sebenarnya malah turun nih ya sejak tahun sebelumnya nih 67 miliar, 61 dan justru sekarang cuman 17 miliar ya di kuartal pertama 2021. Jadi kita lihat kuartal kedua nanti ya, belum muncul di sini. Oke, terus siapa sih yang akumulasi Agro nih? Kita coba lihat broker Sumeri di sini Agro. Yang today aja ya, biar cepat. Oke, Agro lagi diakumulasi oleh CC ya, Bro ya. CC ini ya, Mandiri Sekuritas kayaknya ya. Nah, kenapa Bank Mandiri akumulasi Bank BRI? Nggak tahu juga. Dia akumulasi 25 miliar. Terus JP di sini juga Mire juga akumulasi 17 miliar ya. Terus yang jualan OD sama BK. Oke, ini masih diakumulasi ya, diakumulasi oleh CC. Mungkin instansi atau apa kita nggak tahu. Yang pasti masih tenang kalau seperti ini ya bagi Mas Bro yang nyangkut di Agro. Ya kalau misalnya nyangkut, kalau misalnya Mas Bro input di sini, entry di sini ya targetnya di 32870. Agro oke. Terus kita lihat Porto yang kedua, dia adalah BBYB ya. BBYB. Oke. Punya 2 bank dia ya berarti ya. Nah, BBYB ini memang udah dipucuk banget ya kalau Mas Bro lihat di sini, dan hari ini open gap ya. Nggak tahu ini naik dulu apa turun dulu. Saya nggak ngikuti soalnya ya di sini ya. Kalau di sini lihat ini awal market dia naik. Oh, naik dulu ya. Naik dulu terus turun ya. Turun gleng gitu ya. Oke ya, jadi untuk BBYB ini udah ngeri juga ya kayaknya ya. Tapi dia berapa? Masih floating gain Mas Bro. Floating gain 1% ya. Masih floating gain 1%. Kalau ini sih menurut saya udah ngeri ya kalau seperti ini. Karena dia naik dulu, nggak kuat terus turun. Ya berarti ada penjualan kuat gitu ya di sini. Kita coba lihat di sini BBYB. Oke, BBYB di sini minus ya itunya ya, net profitnya ya. Minus malahan ya. Jadi kuartal pertama 2021 malah minus, tapi kok naik, malah digoreng ya. Yang minus-minus tuh malah digoreng. Naik gitu ya. Tapi nanti kita lihat kuartal keduanya gimana BBYB. Ini minusnya tebal banget ya.
Bahkan net profitnya cuma 5 miliar, 12 miliar, 27, 14 miliar, 13 miliar. Ini minusnya 50 miliar. Ya. Oke ya, di sini untuk PBV-nya juga tinggi banget, 5 kali. Untuk pair-nya tentu aja minus ya. Kita lihat di sini Agro ini lagi dimainin oleh siapa? Agro BBYB. Agro. BBYB itu lagi diambil oleh IF ya. MG nih jualan nih, MG jualan, NI ambil, YP ambil di 857, 856 ya. 857 ya, berarti di sini nih Mas Bro ya. Kita coba lihat untuk daily. 857. Wah, di sini nih Mas, di atas ini ya, dia longsor ya. Terus dia agak ditarik lagi pas di tengah-tengah market tadi. Ya kalau seperti ini sih sebenarnya kalau misalnya udah masuk, wait and see aja, wait and see. Ya karena memang dia sempat naik ya, cuman turun. Dan memang dia kayaknya kalau udah seperti ini nggak ada yang nyangkut ya. Udah posisinya orang dia lagi di atas kan gitu. Nah, dia posisinya kayak ini Mas Bro, kayak hari ini ya. Jadi dia sempat naik, gak kuat kempes. Ini juga sama, sempat naik gak kuat kempes. Ini sekarang juga 820 karena ini marketnya masih running ya. Nah, kalau misalnya kayak gini ya Mas Bro, hati-hati aja. Kalau misalnya candle berikutnya itu open gap turun, terus dia bentuk shadow atas, mending jual aja deh ya, mending jual aja. Karena kalau dia bentuk shadow atasnya ini ya, bentuk banyak shadow atas kayak gini, dia tandanya mau turun. Seperti itu kalau Agro. Dan kalau Agro, BBYB ya, BBYB ini. Perhatian aja besok gimana. Ini closingnya gimana, perhatiin. Kalau besok masih ada shadow atas lagi buat kayak gitu, tapi dia turun. Nah, berarti kemungkinan akan longsor lagi ya. Tunggu aja di 390 kalau mau ambil lagi. Atau ya di 3535. Tapi kalau udah longsor kayak gini, cepet banget nih. Ya di 300-an aja ambilnya ya. Kalau misalnya seperti itu. Oke, harganya juga udah tinggi, jadi hati-hati bagi yang punya BBYB. Oke, kita lihat yang porto berikutnya. Ini adalah DMMX. Wah, DMMX rontok ya hari ini ya. Padahal kan DMMX itu sekarang diganti komisarisnya ganti ya padahal ya. Ganti Syahrir Efek. Namanya siapa? Syahrir. Ganti komisaris kemarin ya. Dia open di sini sempat naik sedikit terus turun Mas Bro, tapi dia ketahan di 3030 ya. Dia tapi kalau dengan posisi seperti ini dia masih di atas MA5. Masih di atas MA5. Jadi kalau ngelihat historis sebelumnya pas DMMX ini merah, nah kalau Mas Bro lihat, nah ini di atas MA5, di atas MA5 itu masih cenderung naik ya. Nih lihat nih. Yang merah-merahnya itu masih di atas MA5. Tuh, ya nggak? Dia terus naik. Dia memang beberapa kali bentuk merah sih di MMX. Cuman ini juga masih di atas MA5. Kita lihat closingnya dulu karena ini masih jam 14.42. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Masih ada sekitar 17 menit. Nah, kita lihat nanti. Kalau misalnya closingnya masih di atas MA5 ya tenang aja. Kayak besok insya Allah kemungkinan masih bisa naik lagi. Karena kalau yang seperti ini udah nggak ada yang nyangkut. Kecuali yang nyimpen dari bawah itu ngelongsorin Mas Bro. Tapi kalau kayak ini kayaknya enggak. Karena penurunannya nggak terlalu cepet. Tadi tuh lambat gitu, naik turun. Nah, biasanya kalau yang dari bawah, yang AVG yang di bawah itu mau jualan tuh biasanya strike bruce area ARB gitu aja, strike bruce ARB gitu. Tapi kalau ini tadi masih naik turun berarti enggak Mas Bro, yang di bawah masih hold. Yang di bawah masih hold kalau saya yakin kalau di MMX. Jadi ya masih bisa ditunggu lah kalau menurut saya. Ini minusnya udah 38% ya, 3,8%. Dan di sini kalau Mas Bro lihat bidnya tebal-tebal ya, masih ada bid yang tebal di sini. Apakah itu buatan? Kita nggak tahu. Kita baru bisa mastiin candlenya besok Mas Bro. Kalau besok masih hijau sih masih oke. Oke, yang selanjutnya nih Mas Bro. Yang selanjutnya DMMX, belinya gede-gede ya, 43, 86, 40. Yang selanjutnya adalah MTech. Wah, MTech ini banyak banget Mas Bro. MTech itu dia belinya itu 558 juta. Dia yakin banget. Apa mungkin dia suka streaming di video.com? Mungkin aja dia penggemar video. Jadi wah, ini MTech nih yang punya video.com nih. Nah, dia beli banyak gitu. Oke, suka streaming nih orang yang berarti. Dia udah floating gain 4,92. Dia udah floating gain banyak. Jadi minusnya ini udah ketutup oleh MTech nih. Dia masih dapat tambahan ya. Masih dapat plus gitu maksud saya. Masih dapat plus dari minusnya dia semua ini masih dapat plus ya. Oke, kita dari MTech ini. Oke, kita lihat untuk MTech.
Oh ya, MTEK sekarang masuk ke rekomendasi kita ya hari ini yang kemarin kita upload. Dan MTEK ini nggak gerak. Dia ya sebenarnya tadi udah ada yang TP MTEK itu. Nanti kita jelasin di rekomendasi buat besok ya. Untuk MTEK itu kita lihat di sini nggak gerak ya. Di sini MTEK di sekarang di berapa? 2760 naik 10 ya, naik 0,4%. Nah ini, nah kayak gini nih candlenya ya sekarang nggak gerak. Jadi kalau seperti ini tadi ada yang TP mas bro. Jadi beberapa teman kita itu udah TP. Nanti kita jelasin lah di video nanti sore. Oke, MTEK ini kalau bentuknya seperti ini masih di atas EMA 5 ya mas bro. MTEK ini dari tanggal sini 22 itu walaupun merah-merah dia masih di atas EMA 5. Ya, tandanya dia masih uptrend ke atas. Dan di sini ada sentimen buka ya, sentimen IPO Bukalapak. Nah, kayaknya MTEK ini masih bisa hold biar maksimal nih ya untuk apa namanya? Portofolionya. Ya, kalau misalnya mau di hold sampai 10% kan lumayan. 10% dari 500 juta berarti 50 juta. Wow. Banyak ya. Modalnya gede, untungnya gede ya. Tapi kalau sekali longsor ya minusnya gede juga itu mah. Ngeri ya. Oke, ya ini masih oke lah kalau MTEK. Ini masih dia mau ke bawah cuma ditarik lagi ke atas pada jualan gitu kan, pada TP-TP gitu kan, pada nyopet gitu. Tapi masih kuat MTEK ini. Masih kuat. Kalau saya sih hold nggak apa-apa ya sampai, apalagi kalau MTEK tembus 2810, wah tinggal tunggu aja sampai ke 3000 kan gitu. Oke. MTEK oke, dia juga udah plus. Oh nggak seneng aja dia mah. Oke, MTEK juga udah plus. Kita lanjut yang selanjutnya adalah INKP ya, Indakiat Pulp and Paper. Indakiat Pulp and Paper. Nah, dulu saya pernah masuk ke INKP, ke Indakiat ya di Tangerang. Ya kantornya di sana, saya pernah masuk. Perusahaannya gede banget, orang-orangnya ramah-ramah lah, enak lah pokoknya kalau di Indakiat ya. Gajinya gede. Oke, kita lihat Indakiat di sini perusahaan kertas ya. Nah, kemarin tuh longsor mas bro Indakiat tuh ya. Kemarin itu longsor ya, Indakiat dan Tekim TG Kimia juga longsor sama kan, dia sama aja. Nah dia mantul di 6.800 dan hari ini juga di 6.800 kan Indakiat. Coba kita lihat Indakiat INKP. Nah ini kan di sekarang closing di 6.800 ya, opennya ya. Opennya. Terus dia juga naik dikit malahan nih ya. Ini belum update nih di apa namanya, kayak gini nih candlenya ya. Naik celungup gitu ya. Mantul di 6.800. Jadi kalau misalnya ini besok candlenya itu hijau lagi dan misalnya closing di 6.900. Nah, Mas Bro besok mungkin bisa average down bagi teman-teman yang nyangkut ya. Karena Mas Bro ini dia udah minus 5%, berarti paling nggak dia di 700. Nah, dia beli di sini nih 700. Mungkin 7.200 lah di sekitar ini nih Mas Bro mungkin beli ya, mungkin di candle warna orange nih ya Mas Bro beli di sini. Santai kalau ini mah, tunggu aja hijau. Nanti kalau misalnya hijau lagi average down aja biar AVG-nya jadi 7.000 gitu ya. Nah, nanti tunggu aja reversal naik. Dan kalau misalnya Mas Bro lihat di sini, ini udah masuk ke scalping kita, swing kita pakai ilmu EMA ya. Nah, ini di sini. Saya pernah ngambil di sini, saya ngambil di daerah sini, saya TP di sini ya, dikit untungnya, cuman 3-4% tapi ya itu untung kan gitu kan. Nah, ini juga bentuk seperti itu. Kalau misalnya ini benar-benar mantul, like seperti di sini merah, terus hijau, terus besoknya lagi hijau, kemungkinan dia akan sampai ke garis warna oranye lagi ya di sini ya di 7.325. Berarti Mas Bro ini kemungkinan ya dalam waktu dekat mungkin minggu ini bisa TP Indakiat, bisa TP malahan nih Mas. Ya sekarang baru floating loss 5%, tapi mungkin di minggu ini kalau dia itu beneran hari ini mantul, terus besoknya lagi hijau lagi, ya itu bisa TP malahan di minggu ini. Ya 5% dapat lah, tak kira ini ya, Indakiat. Karena dia apa namanya, nggak terlalu tinggi AVG-nya ya, masih oke Indakiat. Dan dia beli 50 juta. 5% dari 50 juta, 5 juta. Lumayan ya, besok TP-nya dia. Oke, kita lihat multipolar. MLPL udah di atas nih ya. Oh iya, nih multipolar nih. Multipolar itu dia open gap atas ya, open gap tadi, tapi dia turun. Dia bentuk ada shadow bawah juga, turun terus naik lagi ditarik. Dan sekarang kita lihat multipolar di sini. Oke.
Oh ya, multipolar nih ya. Sekarang hampir ARB nih, udah minus 3,5%, 4,5% ya. Multipolar. Di sini yang jualan siapa nih? MLPL. ZP jualannya. ZP ini guyur ya. Terus di sini ditampung oleh PD. Siapakah ZP itu? Kita lihat ZP di sini. Kita lihat AVG dari tanggal 7 Juni ya. Broker tanggal 7 Juni. 7 Juni. Kita lihat 7 Juni di sini. 7 Juli. 7 Juni tong. Sebentar ya. 7 Juni. Kita lihat ZP. Mana sih ZP? ZP ini dia ZP. ZP masih jualan aja dari dulu ya. Dari dulu masih jualan ya si ZP. Masih ada aja dia barangnya. Dia jualan lagi hari ini. Tapi ditampung oleh PD ya. Kalau seperti ini sih kita lihat aja untuk multipolar tuh besok. Kalau Mas Bro punya barang yang di sini ya, ini punya barang kan multipolar nih. Minus berapa nih? Ini yang tadi mungkin ya. Oh, yang tadi nih berarti. Sekarang minus berapa? Berarti kalau sekarang mungkin minus 4% juga. 3% ya mungkin. Oke lah, ditunggu aja karena dia open gap Mas Bro ya. Enggak, biasanya opennya itu di atas ya. Berarti ini memang masih MA-nya masih di atas ya. Karena memang dia naik udah naik tinggi banget nih multipolar tuh, lihat. Turun lagi, terus dia mantul di sini Mas Bro, di angka 500 ya, 500. Jadi tunggu aja. Kalau dia mantul lagi di 500 ya kemungkinan nanti bisa average down dan TP di atas. Kita lihat untuk multipolar dulu. Saya agak bingung sama multipolar nih Mas Bro. Gimana ya, harusnya sekarang ini naik ya kan, udah open gap harusnya naik gitu, tapi ya gimana ya, kita ini juga masih naik turun gitu sih, tadi naik turun gitu multipolar ya. Untuk harganya multipolar itu sekarang gimana ya, MLPL di sini harga multipolar itu sebentar ya, PBV-nya udah 2 kali ya. Multipolar itu teknologi dan PBV-nya 2 kali masih belum terlalu mahal ya, daripada misalnya MTDL atau MTDL ya nggak terlalu mahal. DMMX misal udah mahal banget ya DMMX, apalagi DCI 8G gitu. Ini masih tergolong masuk di akal harganya. Tapi yang jadi masalah adalah keminusannya ini yang masih minus aja. Net profitnya minus ya. Kalau MTDL kan udah positif ya. Ini masih minus Mas Bro. Jadi multipolar ini masih rugi perusahaannya ya. Masih rugi ya hari ini ya. Ini masih belum ketahuan nanti closingnya gimana lah untuk multipolar, tapi jangan sampai ini tembus 500. Kalau misalnya nih multipolar tuh besok nembus 500 ya mungkin sampai ke 440 dan habis itu udah habis, nggak ada support lagi di sini di 225, jauh banget ya. Misalnya kalau udah sampai sini ya cut loss aja lah kalau udah melewati garis oranye di 500 ini. Kalau misalnya dia nggak mantul ya. Kalau mantul kemungkinan bisa naik multipolar. Udah mahal barangnya. Jadi buat nyopet aja. Oke, sekarang kita lihat MNCN ya. MNCN itu dia beli berapa itu? 47 juta. Udah minus 1 ya tadi ini mungkin. Nah, ini tadi ya, ini masih jalan. Ini berarti mungkin AVG-nya kalau nggak salah 800 mungkin ya. Dia punya AVG 800. Jadi udah di bawah. Ya, nggak masalah ya. AVG-nya udah di bawah sini, di sekitar sini mungkin, di garis oranye ini mungkin, di sini lah AVG-nya, istilahnya aman lah. Kalau misalnya dia nyangkut di sini baru ketar-ketir. Kalau di sini mah tinggal tunggu aja, merem aja, tinggal merem karena emang MNCN sekarang udah murah banget ya. MNCN itu coba lihat, MNCN di sini, oh ya ini nggak gerak nih ya, masih di 790. MNCN kalau kita lihat di sini udah murah banget ya, 0,76 kali ya, biasanya 1 kali. Ini kalau ditunggu aja pasti untung nih Mas Bro ini ya. Nah untungnya berapa ya kita nggak tahu aja, dia mau TP di berapa gitu. Tinggal sabar gitu, nggak usah cut loss ya. Di situ udah di bawah, AVG-nya udah di bawah itu. Kalau AVG-nya udah di bawah, di dasarnya MNCN. Murah banget ini ya. Ya mungkin tinggal tunggu. Untuk MNCN sih no problem, perusahaannya bagus, kita udah sering bahas di video-video sebelumnya ya. Untuk MNCN ini bahkan masuk rekomendasi swing kita ya. Tunggu aja kalau misalnya dia sampai ke 765 ya AVG aja di situ. Tapi kalau ini nanti mantul nanti ya kemungkinan akan naik gitu. Oke Mas Bro, ini yang terakhir adalah Wika Wijaya Karya. Dia beli 220 juta, emiten konstruksi. Mungkin floating loss-nya sekarang nggak tahu berapa. Ini AVG-nya berapa nih kalau segini ya? Mungkin AVG-nya sekitar 9
940 mungkin, sekitar segitulah ya untuk Wika ini. Kita coba lihat untuk Wika. Udahlah, Wika juga di bawah juga dia beli. Apa di average down kita juga nggak tahu ya, apakah di average down juga di Wika ini. Nah sekarang Wika juga keren ya candlenya ya, mantul ya, mantul di 920 dia mantul ke atas, dan dia udah sempet malah ke harga 965, tapi apa namanya, kempes lagi. Tapi ya bisa dibilang ini oke lah ya, di open gap juga, dan kemungkinan besok akan terus hijau. Tunggu aja di 1000 lagi. Ini Wika akan setway lagi di sekitar sini, 950 sampai 1035. Dan kalau untuk masalah apa namanya, valuasi Wika udah murah banget, udah murah Wika. Oke, Wika ini udah murah banget di sini. Kalau dilihat dari valuasinya, Wika ini PBV-nya udah 0,50 ya. Biasanya Wika dijual di atas 1 kali, berarti bisa kemungkinan beggar. Apalagi konstruksi sekarang kan memang macet ya karena corona ya. Tapi bisa dibilang setelah corona selesai pasti tetap akan diselesaikan Mas Bro. Jadi tetap akan gerak lagi. Emang sekarang lagi tersendat, cuma nanti akan gerak lagi di akhir. Apalagi ada sentimen Indonesia mau pindah ibu kota. Yang bangun siapa? Ya udah, yang bangun Wika, PTPP, Adikarya gitu, Waskita. Yang bangun ya mereka-mereka itu. Mereka sekarang memang lagi turun ya karena ya pandemi. Tapi kalau udah mungkin udah selesai semua proyek jalan lagi, ya udah mereka akan terbang lagi Mas Bro. Jadi untuk ini ditunggu aja. Dia punya AVG di bawah. Ya kemungkinan nih kalau apa namanya yang ini ya dari MTEK, INKP, MLP, MNC, NWK ini mau untung semua ini. Tinggal sabar aja, ditunggu ya. Tinggal sabar aja. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita Mas Bro tentang bedah porto episode 4. Ya, semoga suka dan sampai ketemu.